Halo teman-teman, saya Debi Intan Destriana dari kelas Ester Gizi 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengolahan data balita di Posyandu ABC tahun 2025. Distribusi frekuensi jenis kelamin anak. Berdasarkan data di atas diperoleh anak dengan jenis kelamin laki-laki 16 orang dan anak dengan jenis kelamin perempuan 13 orang. Adapun dari data jenis kelamin didapatkan min 1,43, median 1, mode 1, standar deviasi 0,504, varians 0,25, minimum 1, maksimum 2, jumlah 43. Dari tabel distribusi status gizi anak berdasarkan indeks panjang badan menurut umur diperoleh anak dengan Z-score panjang badan menurut umur kategori sangat pendek ada 3 orang, pendek ada 8 orang, dan anak dengan panjang badan normal ada 19 orang. Adapun dari tabel kategori panjang badan menurut anak didapatkan min 2,53, median 3, modus 3, standar deviasi 0,68, varians 0,46, minimum 1, maksimum 3, dan sum 76. Dari tabel distribusi status gizi anak berdasarkan indeks berat badan menurut umur diperoleh anak dengan Z-score berat badan menurut umur kategori berat badan sangat kurang ada 5 anak, berat badan kurang ada 3 anak, berat badan normal 17 anak, dan anak dengan risiko berat badan lebih ada 5 orang. Adapun dari tabel distribusi status gizi anak berdasarkan indeks berat badan menurut umur didapatkan min 2,73, median 3, modus 3, standar deviasi 0,94, varians 0,89, minimum 1, maksimum 4, dan sub 82. Dari tabel distribusi status gizi anak berdasarkan indeks berat badan menurut panjang badan didapatkan min 2,80, median 3, modus 3, standar deviasi 0,99, varians 0,99, minimum 1, maksimum 5, sum 84. Berdasarkan tabel distribusi status gizi anak berdasarkan indeks berat badan menurut panjang badan diperoleh anak dengan Z-score berat badan menurut panjang badan dengan kategori gizi buruk berjumlah 4 anak, gizi kurang 4 anak, gizi baik 18 anak, berisiko gizi lebih 2 anak, dan anak gizi lebih ada 2 orang. Dari tabel distribusi status gizi anak berdasarkan indeks massa tubuh menurut umur didapatkan nilai min 2,97, nilai median 3, modus 3, nilai standar deviasi 1,129, nilai varians 1,27, minimum 1, maksimum 6, dan jumlah 89. Berdasarkan data distribusi status gizi anak berdasarkan indeks massa tubuh menurut umur, anak dengan Z-score kategori gizi buruk berjumlah 3 anak, gizi kurang 5 anak, gizi baik 16 orang, berisiko gizi lebih ada 3 anak, gizi lebih 2 anak, dan anak obesitas ada 1. Untuk mengetahui hubungan pendidikan ibu dengan status gizi anak panjang badan menurut umur, kita menggunakan uji tes chi-square. Berdasarkan tabel yang telah diperoleh, p-value persen sama dengan 0,191 lebih besar dari 0,05, maka menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara pendidikan ibu dan status gizi anak dengan Z-score panjang badan menurut umur. Uji linear bilinear association menghasilkan p-value sama dengan 0,029 yang menunjukkan adanya tren linear yang signifikan antara tingkat pendidikan ibu dan status gizi anak.
Hal ini mengatakan bahwa semakin tinggi pendidikan ibu, maka semakin besar kemungkinan anak memiliki status gizi yang lebih. Untuk mengetahui hubungan pendidikan ibu dengan status gizi anak, berat badan menurut umur, di sini saya menggunakan uji Chi-square. Berdasarkan data yang diperoleh, p-value persen sama dengan 0,028. Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara pendidikan ibu dan status gizi anak dengan Z-score berat badan menurut umur. Hal ini menunjukkan bahwa ibu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki anak dengan status gizi yang lebih baik. Kemudian, untuk mengetahui hubungan pendidikan ibu dengan status gizi anak, indeks massa tubuh menurut umur, di sini saya juga menggunakan Chi-square. Berdasarkan dari tabel berikut, diperoleh p-value persen sama dengan 0,03, yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan ibu dan status gizi anak berdasarkan indeks massa tubuh menurut umur. Anak dari ibu dengan tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki status gizi yang lebih baik. Namun, proporsi anak yang mengalami gizi kurang lebih tinggi pada kelompok ibu dengan pendidikan dasar. Untuk mengetahui hubungan pendidikan ibu dengan status gizi anak, berat badan menurut panjang badan, di sini saya juga menggunakan uji Chi-square. Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa p-value persen sebesar 0,056 yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan secara statistik antara pendidikan ibu dan status gizi anak dengan Z-score berat badan menurut panjang badan. Kemudian, dari likelihood ratio menghasilkan p-value sama dengan 0,030 yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel, bahwa pendidikan ibu mungkin berpengaruh terhadap status gizi anak. Sebelum kita melakukan pengolahan pada data lainnya, kita harus melakukan uji kenormalan agar kita bisa menentukan apakah kita menggunakan uji parametrik atau uji non-parametrik. Dari tabel berikut diperoleh p-value berat badan anak sama dengan 0,005, yaitu kurang dari 0,05, yang artinya data tidak berdistribusi normal. Berikutnya, p-value panjang badan atau tinggi badan anak diperoleh 0,418, yaitu kurang dari 0,05, yang artinya data berdistribusi normal. Kemudian, p-value umur anak sama dengan 0,132, yaitu lebih dari 0,05, yang artinya data berdistribusi normal. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata berat badan anak antara anak laki-laki dan perempuan, di sini saya menggunakan uji Mann-Whitney karena data berat badan menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Maka dari itu, kita menggunakan uji non-parametrik, yaitu Mann-Whitney test. Dari tabel berikut ini dapat diperoleh p-value sama dengan 0,571, yaitu lebih dari 0,05, sehingga disimpulkan tidak ada perbedaan rata-rata berat badan anak antara anak laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui perbedaan rata-rata panjang badan anak antara anak laki-laki dan perempuan, di sini saya menggunakan uji independent sample t-test karena data berdistribusi normal. Berdasarkan tabel berikut, diperoleh p-value sama dengan 0,61, yaitu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan rata-rata panjang badan anak antara anak laki-laki dan perempuan.
Untuk mengetahui perbedaan rata-rata berat badan anak berdasarkan tingkat pendidikan ibu, di sini saya menggunakan uji Kruskal-Wallis karena data berat badan berdistribusi tidak normal. Berdasarkan tabel berikut, didapatkan p-value sama dengan 0,939 yaitu lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata berat badan anak berdasarkan tingkat pendidikan ibu. Kemudian, untuk mengetahui perbedaan rata-rata panjang badan anak berdasarkan tempat tinggal, di sini saya menggunakan uji independent sample t-test karena data berdistribusi normal. Berdasarkan tabel berikut diperoleh data p-value sama dengan 0,687 yaitu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak ada perbedaan rata-rata panjang badan anak berdasarkan tempat tinggal. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata berat badan anak berdasarkan tempat tinggal, di sini saya menggunakan uji Mann-Whitney test karena data berat badan tidak berddistribusi normal. Dapat kita lihat dari tabel berikut ini, didapatkan p-value sama dengan 0,867 yaitu lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata berat badan anak berdasarkan tempat tinggal. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai hasil pengolahan data balita di Posyandu ABC tahun 2025. Sekian dan terima kasih.